Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Ayuhal jamaah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, Masya Allah, ini rezeki dari Allah untuk saya, difasilitasi oleh Pak Rahmat Syah untuk hadir memberikan tabligh dakwah di Provinsi Bali. Dan rasul dakwah saya kali ini itu lebih banyak di Singaraja, dan ini untuk kali kedua dari 6 kali, atau ini kali ketiga ya, dari 6 maksud saya kali ketiga di Singaraja dari 6 kali dakwah yang sudah berlangsung. Saya Abdul Latif Khan, tinggal di Medan, Sumatera Utara, dan Masya Allah hari ini disertai Ustaz Muhammad Syafi'i yang Masya Allah pembacaan Qur'annya sama-sama sudah kita dengarkan. Apa yang ingin saya sampaikan dari tadi malam, saya sudah berpikir apa yang mau saya sampaikan subuh ini. Saya kepikiran menyampaikan topik wasta'inu bis-sabri was-shalah, tapi saya belum duduk. Terus saya kepikiran untuk menyampaikan hikmah di balik pelaksanaan ibadah haji yang sebentar lagi akan dilaksanakan saudara-saudara kita tahun ini. Tapi saya belum nyaman. Tadi sewaktu Ustaz Syafi'i tanya surat apa Ustaz, saya minta surat Al-Anfal. Tapi sambil beliau membaca belum juga. Jadi saya sering kalau berdakwah itu, mohon maaf Pak, ikut apa yang nyaman di hati saya. Di samping memang menyesuaikan dengan keadaan kita. Akhirnya saya pagi ini sebentar tadi membaca sedikit dari sirah nabawiyah di seputar satu hari. Ada seorang perempuan namanya Ummu Jamil. Waktu itu dia datang jumpai Nabi SAW. Muhammad, coba mana ceritanya? Udah gak datang lagi setanmu itu. Ada 2-3 hari ini aku tidak mendengarkan ada cerita-cerita aneh darimu. Nabi Muhammad diam saja. Ummu Jamil ini kalau diceritakan ini makcik. Kalau ditanya makcik kontan. Disebutkan Ummu Jamil ini istri dari Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah saudara seayah dari ayahnya Nabi. Jadi pakcik lain nenek. Sama-sama anaknya Abdul Muthalib, tapi kemudian ini pakcik nih. Apa dia nggak sayang sama Nabi Muhammad? Sayang. Apa dia nggak cinta sama Nabi Muhammad? Cinta. Bahkan saking sayangnya, anak laki-lakinya itu dimenikahkan dengan anak perempuan Rasulullah. Walaupun setelah dia kurang ajar, maka dia meminta anaknya ceraikan itu anak-anak Muhammad. Suami istri ini legenda betul nih. Sampai-sampai Allah turunkan satu surat yang namanya Al-Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Siapa yang diceritakan wa imra'atuhu? Istri siapa? Istrinya Abu Lahab. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ini Ummu Jamil ini kalau versi setannya ini ninggalnya husnul khotimah ini. Tapi versi setan maksud saya. Jelang sebelum meninggal dunia, dia udah sakit ini. Hitung sakitnya sudah kronis. Coba dia punya aktivitas setiap nabi
Bapak Ibu yang kalau sudah pernah pergi ke Masjidil Haram, saya bisa ambil contoh. Ini Safa, ini Marwah. Kalau dulu sekarang sudah ditutup. Dari Marwah itu ada pintu keluar langsung. Sekarang ambil pintu tengah dia. Nah, kalau kita dari Marwah keluar dari situ ke bawah, agak ke bawah, kalau sekarang sudah jadi toilet. Di atas toilet itu sedikit, itu dulu rumahnya Rasulullah. Jadi kalau setiap sebelum subuh dari rumahnya itu, coba bisa bayangin ini. Tapi mohon maaf ini sama kita yang sudah berangkat bisa kebayang. Dari rumahnya Nabi masuk melintasi Safa Marwah, turun ke bawah, kemana? Ke depan Ka'bah. Setiap sebelum subuh Nabi ke situ. Tapi setiap sebelum subuh, sebelum Nabi keluar rumah, Ummu Jamil ini selalu masak api. Yang dimasak api. Baranya dapat, itu bara dia bawa, dia taruh di lintasan jalan yang dia yakin Nabi Muhammad akan bakal lewat dari situ. Tujuannya apa? Supaya kaki Nabi terkena bara api. Ini yang saya bilang tadi, satu hari terakhir dia siap ngerjain itu, siangnya mati dia. Itu yang saya bilang husnul khotimah tapi versi setan. Apa dia bilang sama Nabi Muhammad? Muhammad, mana setanmu? 2 hari ini sudah tidak ada aku lihat. Ini turunlah ayatnya. Kalimat ayat ketiga ini sebenarnya kalau kita mentadaburi surat Ad-Duha, saya sering jujur saja, ini sampai nitis air mata. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad, dan bukan membencimu. Jangan kau takut. Jangan kau dengar apa kata mereka. Kalau bahasa sekarang, kenapa kalian tidak diberikan kemenangan? Kalau memang kalian agama yang benar, kenapa Islam tidak menguasai dunia? Kenapa orang Islam banyak miskin? Kenapa negara Muslim banyak perang? Kenapa orang Islam banyak bodoh? Kalau memang kalianlah agama yang benar, mana Tuhan kalian? Tuh Somalia, tuh lihat tuh. Tuh Suriah, lihat. Tuh Palestina, lihat. Apa yang terjadi dengan Palestina? Satu negara yang terus-menerus bangsanya, umatnya menghadapi tekanan dari Israel, nggak bisa apa-apa, khususnya di Gaza. Kalau memang itu ditolong Allah, kenapa dibiarin? Saya pikir hal-hal begini sering terjadi. Cuma pelajaran kita pagi ini, kenapa mereka tidak kita bicara dari pendekatan orang Quraisy kepada Nabi, bukan yang sekarang. Walaupun apa yang mereka buat mirip-mirip aja sampai sekarang. Karena kebencian, pertentangan, sirah bainal haq wal batil, pertentangan antara benar dengan salah, Islam dengan tidak Islam, tapi tentu saja yang mereka yang menyerang Islam itu garisnya sama aja itu. Nggak ada beda, Pak. Satu hal yang kita harus bisa lihat nih. Pertanyaannya, apa sih yang diserukan Nabi? Apakah Nabi Muhammad waktu itu membangun gerakan politik? Misalnya begini, saudara-saudara, tenang. Allah bersama kita. Aku nanti akan instruksikan itu sembelih tuh leher Abu Jahal, hancurkan itu Abu Talib, Abu Lahab, Utbah, Saibah, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, bunuh mereka semua. Kenapa? Karena kita di jalan yang benar. Enggak ada. Bukan gerakan politik. Nabi juga tidak melakukan gerakan bersenjata. Jadi bagaimana kalau kami dihina, ya Rasul? Sabar aja. Sa'ad bin Abi Waqqas satu hari membunuh seorang kafir Quraisy karena habis-habisan mencaci maki, habis-habisan mencaci Islam. Terus apa kata Nabi? Saya lepas tangan darimu Sa'ad. Saya nggak tanggung jawab dengan yang kau buat. Bukankah aku mengatakan jangan lawan apapun yang mereka lakukan? Bahwa kita tidak diperintahkan untuk berperang hari ini? Saya diam, ya Rasul, mereka kurang ajar, betul ya Rasul. Iya, tapi kan aku sudah bilang jangan balas. Di situasi begini, Abu Bakar itu pernah ditepuk pakai sendal terompah. Kalau terompah yang dimaksud dari kayu itu, Pak. Dipukul kepalanya, mukanya dipukulin pakai terompah sampai hidung dan pipinya itu tebalnya rata, bengkak.
Abu Bakar pingsan. Sampai satu harian orang-orang tetangganya mengira matilah Abu Bakar. Mereka jenguk, tidak bergerak. Mereka bangunkan, nggak bisa. Siram air, nggak bisa. Kalau bahasa kita, taruh minyak kayu putih, nggak siuman. Sampai ketika siuman, dia lihat semuanya. Dan dia jumpa dengan seorang yang dia tahu ini Muslim. Perempuan. Bagaimana kabar Rasulullah? Perempuan itu bilang apa? Ini kayaknya udah geger otak ini Abu Bakar. Dia nanya sama saya, Rasulullah, siapa yang kau maksud Rasulullah ya Abu Bakar? Kau jangan pura-pura tidak tahu, kata Abu Bakar. Kau tahu siapa Rasulullah? Muhammad. Di mana dia? Apa kabar dia? Aku nggak kenal Muhammad. Aku nggak tahu Muhammad. Kata sahabiah yang Islam ini. Abu Bakar bilang, jangan gitu kau. Perempuan ini bilang, mohon maaf Pak, mungkin kayaknya walaupun dia sudah siuman, pikirannya sedang rusak. Saya nggak tahu siapa saya di pandangannya. Ketika satu demi satu kafir Quraisy keluar dan ini perempuan tetap di situ, apa kata dia? Ya Abu Bakar, aku mohon maaf. Tadi aku pura-pura memang sengaja bilang bahwa aku tidak kenal siapa Muhammad. Ya aku heran, aku tidak rusak, otakku tidak geger. Tapi kau mengaku kau tidak kenal, aku heran. Aku cuma khawatir kalau nanti ku bilang Nabi di mana, mereka akan mengejar Nabi Muhammad. Di mana Rasul? Dia ada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Rumah Arqam bin Abil Arqam itu di Bukit Sofa. Dekat Bukit Sofa, rumah terpencil yang dia masuk Islam di usia 16 tahun itu. Apa kata Abu Bakar? Antarkan aku ke sana. Ya Abu Bakar, kau jalan saja susah. Bagaimana mengantar? Itu bukit tinggi. Abu Bakar bilang, gak bisa, aku gak tenang sebelum aku lihat Rasulullah sekarang. Akhirnya dipapah Abu Bakar pelan-pelan ke sana. Ketika sampai Rasul menitis air mata mengatakan, ya Abu Bakar, harusnya kayak begini. Ini kau jangan kemari. Ya Rasul, tak ada obat bagiku kecuali aku melihat kau dalam keadaan selamat. Gak mungkin aku di sini, aku di rumah. Sementara aku tidak tahu bagaimana keadaan. Ya Abu Bakar, betapa buruknya perlakuan mereka kepadamu. Ini tidak lebih buruk daripada aku melihat kau disakiti oleh mereka ya Rasul. Ini sekelas Abu Bakar loh Pak. Bagaimana nasib para budak? Ada Khabbab bin Arad. Ketika ketahuan masuk Islam, dia kerjanya buat pedang, buat pisau, buat arit, buat semua senjata-senjata tajam. Majikannya datang, Khabbab, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Bagus, Tuan. Kau ini merdeka atau budak? Saya budakmu, Tuan. Kalau budak itu tahu apa kerjaannya? Tahu, Tuan. Sikut semua apa perintahmu. Khabbab, kalimatmu benar ya? Benar, Tuan. Ini kedai siapa yang punya? Anda, Tuan. Kau buat pedang semuanya ini siapa yang suruh? Anda, Tuan. Terus kalau saya suruh melakukan apapun kau akan kerjakan? Iya, Tuan. Kau dengar siapa Muhammad? Dengar, Tuan. Siapa? Nabi dan Rasul. Maksudmu apa? Ya dia Nabi dan Rasul. Terus kau sudah beriman sama dia? Nah dulu orang Islam walaupun situasinya seperti ini, mereka nggak berani dan tidak mau bohong. Kalau sudah ketahuan ya sudah. Apa dia bilang? Benar, Tuan. Benar apa? Saya sudah Islam. Terus kau Islam atas izin siapa? Izin Allah, Tuan. Majikanmu siapa? Anda. Kenapa kau tidak minta izin kepadaku? Ini urusan keimanan, Tuan. Gak mungkin saya minta izin. Apapun Tuan yang Tuan minta sama saya kerjakan. Tapi kalau bicara tentang keyakinan, itu urusan saya. Oh, sudah bisa jawab kau ya. Nah sekarang aku minta kepadamu. Keluar kau dari agama Muhammad, atau aku akan menyiksamu di sini. Tuan, apapun perintahmu saya kerjakan, tapi resiko ini tidak mau saya ambil. Saya siap jadi apapun, saya siap melaksanakan apapun, tapi jangan minta saya keluar dari agama. Itu majikannya ambil bara api yang tempat membakar besi itu, Pak. Dia serok, dia taruh di lantai, dia jejer-jejerkan. Khabbab, kau tahu apa ini? Bara api. Nah, kau tinggal pilih saja. Terserah. Kau mau ikut agama Muhammad atau nih? Kau kusuruh baring di atas bara ini.
Biar kau saja yang dipanggang, bukan besi. Dan kau harus tahu besi saja bisa melunak, apalagi badanmu. Habab dengan tegar memilih membuka bajunya dan berbaring di atas bara api itu. Ini yang kemudian setelah di Madinah, setiap dia buka baju, itu sahabat nengok langsung terisak. Tutup mata, tutup mulut, mereka menangis melihat ini hancur ini di belakang. Kenapa? Karena bara api dulu. Kenapa dia begitu? Jawabannya satu, dia memilih untuk ikut agama Allah walaupun resikonya penyiksaan. Itu terjadi pada Khabbab bin Arad. Satu hari dia datang kepada Rasul di depan Ka'bah. Waktu itu Nabi sedang duduk nyandar ke dinding Ka'bah. Ya Rasul, kau kan tahu apa yang terjadi sama kami? Iya. Mintalah sama Allah ya Rasul. Sakit kali disiksa terus kami. Ini Bilalnya. Ini habis-habisan di mereka kerjain. Aku kau dengar bagaimana perlakuan. Mintalah kepada Allah supaya diringankan siksa itu. Supaya jangan jahat kali orang-orang kafir Quraisy itu kepada kami. Nabi yang semula nyandar langsung tegak badannya. Apa katanya? Mukanya berubah. Dari senyum jadi memerah. Menunjukkan dia sedang marah itu. Habab, kau tahu nggak? Dulu ada orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, beriman kepada Allah. Tahu nggak kau? Mereka itu supaya kau tahu ya Habab, badannya ditanam di dalam tanah, tinggal lehernya saja, kepalanya yang kelihatan. Kau tahu berapa lama? Kau tahu apa yang dirasakannya? Ulat-ulat, cacing-cacing mulai menggerogoti badannya sementara dia masih hidup. Kau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Orang-orang kafir itu datang membawa gergaji dan meminta mereka keluar dari agama. Kau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Tahu apa yang selanjutnya terjadi? Gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Dan dia tetap diancam. Ketika dia tetap mengatakan la ilaha illallah, maka mereka menggoreskan gergaji itu di atas kepalanya. Dia terus mengucapkan la ilaha illallah sampai akhirnya kepalanya itu terbelah, tapi dia tidak keluar dari keyakinannya kepada Allah. Kau mau tahu lagi, Habab? Kata Nabi. Dulu ada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tangannya, kakinya diikat ke 4 penjuru di leher kuda. Tangan yang satu kuda, tangan yang satu kuda, 4 penjuru, sehingga terentanglah dia dan disuruhlah dia mengatakan atau keluar dari keyakinannya kepada Allah. Kau tahu apa yang dia buat? Dia tetap mengatakan la ilaha illallah sampai akhirnya kuda-kuda itu disentakkan untuk berlari ke 4 penjuru. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Putus tangan dan kakinya. Tapi tidak berhenti mulutnya mengatakan la ilaha illallah. Puncaknya Nabi mengatakan, kalian ini tidak sabar. Baru penyiksaan seperti ini. Khabbab dia. Kenapa? Apa yang dimaksud tidak sabar? Pak, emas itu kualitasnya harus dibakar. Baru ketahuan karatnya berapa. Pedang itu, tahu Bapak, pisau di rumah kita itu gimana jadi pisau? Enggak ujuk-ujuk itu. Dibakar dulu, dipukul pakai palu, dimasukkan api lagi, merah membara, dipukul lagi, dimasukkan dalam api, dipukul lagi, habis dipukul, diasah, hilang sebahagiannya. Setelah diasah, tajamlah dia, masukin, pukul lagi, asah lagi, baru kita ketemu pisau atau pedang yang tajam. Santan kelapa itu bisa kita dapat. Apa Bapak pikir kelapa itu ngeluarin santan begitu saja? Tidak. Sabut kelapanya dikupas. Setelah dikupas batoknya dipecah. Setelah dipecah diparut itu. Setelah diparut diremes. Baru kita dapat santan. Kalian cuma tidak sabar, kata Nabi. Satu hari Nabi pernah bilang, kalau kekayaan dunia ini dibuka, diberikan kepada kalian, min ayyi qaumin antum, kaum seperti apa kalian?
Para sahabat mengatakan, ya Rasul, kalau kami diberikan kekayaan dunia, kami akan lebih banyak berinfak, kami akan lebih banyak berzikir. Bahkan kata Nabi apa? Oh tidak, aku malah khawatir kalau dunia diserahkan kepada kalian, kalian akan berantuk satu sama lain, kalian akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalian menganggap sudah selesai dengan urusan kalian. Nah, pertanyaannya, apa sih kerja sahabat sampai kemudian segitu-gitu ini? Apa sih yang dibuat orang Islam? Menyakiti? Tidak. Membuat teror? Tidak. Mengancam, memunculkan disintegrasi persatuan orang Quraisy? Enggak. Walaupun mereka mengkhawatirkan itu. Satu hari mereka bincang satu sama lain di depan Ka'bah. Ini kayaknya Muhammad udah nggak benar. Semula oke lah, dia orang baik, kita bisa terima. Tapi belakangan dia makin kurang ajar. Tuhan-Tuhan kita dia maki, dia lecehkan, dia hinakan, dia rendahkan. Semua perilaku kita dia bilang tidak ada yang benar, cuma dia saja yang benar. Ini udah nggak bisa didiemin ini. Lagi kemudian mereka ngomong lewat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat langsung tawaf. Setiap tawaf Nabi melintas mereka, mereka mencaci maki Nabi, mengejek Nabi. Muka Nabi sudah marah betul itu. Sampai satu waktu Nabi berhenti dan mengatakan, akan sampai masanya hari penyembelihan akan terjadi. Mereka langsung terdiam, diceritakan. Mereka tertunduk semua karena mereka tahu bahwa walau mereka benci, walau mereka tidak suka, tapi mereka tahu ini orang benar nih. Satu hari Nabi mengatakan kepada seorang kafir Quraisy dengan kalimat, bahkan kau yang akan dibunuh oleh Allah satu hari nanti. Orang ini bilang, ya Muhammad, aku sebenarnya karena masih ada Abu Thalib saja ya. Kalau nggak ada Abu Thalib, selesai kau kubuat, kubunuh kau dan sebagainya. Nabi Muhammad dengan tenang mengatakan, bahkan kau yang akan mati satu hari nanti. Pada perang Badar, dia itu keserempet. Nabi lempar pakai tombak, dia keserempet pak, nggak tembus, keserempet kalau bahasa kita. Berdarah sedikit, dia teriak-teriak, aku mati, Muhammad membunuhku. Kawannya bilang, gak usah lebay lah, cuma keserempet cerita mati. Karena Muhammad pernah bilang di depan Ka'bah bahwa nanti aku akan dibunuh oleh Tuhannya dan inilah harinya. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata ketakutannya memang betul-betul membunuhnya hari ini. Nah, jamaah yang mulia, saya mau sampaikan sebenarnya bagaimana cara orang kafir pada waktu itu. Kafir yang kita maksud di sini adalah kafir Quraisy. Ini kalau suruh 3 menit lagi waktunya, Pak. Iya, tapi kita berhenti suruh nanti ya. Waduh, ini kayaknya nggak harus fasilitasi Pak Ahmad. Ini masjid harus undang saya sekali lagi. Ini nggak siap ini. Saya baru mau mulai. Ini materinya baru saya mau mulai. Nah, tapi saya sampaikan ringkas-ringkas ini sebelum nanti kita diskusi atau tanya jawab. Bagaimana? Sebenarnya mereka ini juga ngerti lah. Tapi saya mau ceritakan tingkat yang paling keras yang mereka lakukan. Apa itu? Melontarkan tuduhan palsu dalam rangka menjauhkan orang dari Rasul. Salah satu contohnya, setiap Nabi dakwah nggak kayak saya diundang dapat tinggal tempat enak, makan enak apa semua. Nabi datang ke satu tempat nggak ada yang undang, orang ngumpul, Nabi datang ceramah, kemudian ternyata setiap Nabi ceramah Abu Lahab itu selalu ngikutin. Selesai Nabi pergi, Abu Lahab panggil, saudara-saudara sini sebentar. Saya mohon maaf, itu tadi yang orang yang ngomong sama kalian tadi itu, saya mohon maaf, itu ponakan saya, sedang ada gangguan dia. Jadi apapun yang dibilangnya nggak usah kalian dengar. Apa yang disampaikan sama kalian, dibilangnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, udah bohong itu, udah sembah saja apa yang kalian sembah selama ini. Saya mohon maaf sekali lagi, saya pakciknya. Nah, saya abang dari bapaknya. Saya memang terus terang stres sekali. Dia udah mau diikat juga nggak bisa. Begitulah caranya. Kalau saya ceramah begini, Pak, misalnya, kemudian setelah pulang ada orang yang bilang, ibu-ibu, tadi yang ceramah siapa? Ustaz Abdul Latif Khan. Oh, itu mohon maaf ya, itu famili saya. Saya capek, udah di Medan, udah selesai. Ini pergi pula dia kemari. Jadi saya mau bilang, itu ada gangguan dia.
Dia perasaan dia ustadz hebat begini begitu. Jadi maaf ya Bu, apa yang dibilangnya tolong jangan didengarkan. Di Medan udah capek kali kami, udah kami obatkan ke sana kemari. Kira-kira Ibu lebih percaya saya atau orang yang bilang tadi? Goyang itu loh. Kenapa goyang? Karena ada orang yang mengatakan bahwa dia familinya, dia orang dekatnya, ini orang gila, ini orang pendusta, ini orang tidak benar, ini orang, semua caci maki dialamatkan. Ini ayan, ini kena sihir, ini sudah kami obati tapi nggak pernah bisa sembuh. Nah, banyak lagi yang lain sebenarnya yang menjadi catatan bagaimana akhirnya ya. Generasi awal Islam itu dahsyatnya, begitupun sulitnya. Nabi waktu mengislamkan orang nggak ada janji, Pak masuk Islam ya Pak, nanti saya jadikan gubernur Bapak. Nggak ada. Pak masuk Islam ya Pak, nanti saya jadikan caleg. Nggak ada. Saya kasih duit. Nggak ada. Abu Zar pernah datang masuk Islam. Dia datang sama Nabi Muhammad, saya Abu Zar, kepala suku Bani Rifari. Saya terus terang saya sudah mengamatimu sekian waktu. Saya tertarik kepada. Saya mau ikut agamamu. Kalau saya ikut agamamu, maka ribuan orang Ghifari itu akan masuk Islam. Dan suku Ghifari ini adalah suku yang kami tinggal di perlintasan dagangnya orang Quraisy. Kalau aku masuk Islam, kami akan bisa goyah atau ganggu itu orang Quraisy kalau mereka mengganggu. Tapi aku mau tanya satu. Kira-kira kalau aku masuk Islam aku dapat apa? Kan sah-sah saja pertanyaannya. Apa kata Nabi? Ya Abu Zar, aku nggak bisa jawab itu. Karena ini bukan agamaku, ini yang punya Allah. Ini proyek Allah punya Abu Zar, bukan aku yang punya. Kalau kau masuk Islam dan kau benar, Allah menjanjikan surga untukmu. Tapi dariku aku tak bisa janji apa. Abu Zar langsung mendekat ke Nabi, apa katanya? Muhammad, kalau begitu as-saddaqta, kau benar. Kalau kau politisi, pasti kau tanya, berapa kepala di kampungmu yang bisa milih? Kan begitu kan Pak? Oke, saya hitung per kepala satu bungkus, satu karung beras sama bla bla bla, nanti duit sekian. Tapi nyoblos saya ya, itu politisi. Kalau kau bisnismen, kau pasti akan bilang, Abu Zar, kau akan kuberikan keuntungan sekian dari per kepala orang yang masuk. Kau benar-benar Nabi. Kau tidak menjanjikan ambisi. Kau hanya menjanjikan apa yang dijanjikan Tuhan. Dia letakkan tangannya di paha Nabi. Dan kemudian dia mengatakan, sekarang ajarkan kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku terima agama. Maka setelah itu dia mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tertunduk dan air matanya jatuh dari hidungnya. Mengangkat mukanya dengan wajah yang sudah berubah. Apa dia bilang? Ya Rasul, aku punya nazar satu. Apa itu? Aku mau berdiri di depan Ka'bah. Aku mau teriak di depan orang Quraisy untuk mengatakan bahwa aku sudah Islam. Jangan. Nanti mereka akan sakiti kau. Enggak, ini nazar. Kalau memang itu nazarmu, silahkan. Maka Abu Zar berdiri. Ya ma'syaran nas, manusia sekalian. Saya nih Abu Zar Al-Ghifari, kepala suku orang Ghifari. Saya mau sampaikan kepada kalian, saya sudah masuk Islam. Belum siap ngomong, batu, sendal, semuanya botol aqua dilempar ke dia. Orang yang dekat memukul, buah, dipijak, papuk sampai lembam tidak berdaya. Kemudian dia senyum. Apa dia bilang? Ya Allah, aku sudah lihat bukti benarnya Islam ini. Padahal bibirnya sudah bengkak dihantam orang. Tapi dia malah senyum mengatakan, tapi senyumnya udah gak nampak lagi Pak, karena udah bengkak bibirnya. Apa dia bilang? Aku sudah terima bukti. Para Rasul waktu itu bilang, bukankah sudah aku katakan ya Abu Zar, jangan kau buat ini. Kata Abu Zar, gak apa-apa ya Rasul, aku memang mau lihat kalau ini benar, pasti mereka tidak suka kepada agama ini. Dan aku sudah merasakan itu. Banyak lagi yang lain yang sebenarnya kalau diurut panjang. Ya, saya cuma sampaikan ringkas
mereka mencoba deketin Abu Talib, mereka coba menawarkan janji kepada Nabi, mereka mencemooh Nabi, melontarkan ejekan, sindiran dan sebagainya. Kemudian mereka juga mengganggu dan membuat keonaran bagi semua umat Islam, memojokkan Rasulullah dengan cara minta beliau, coba tunjukkan kalau kau memang Nabi, rubah ini Mekah menjadi tanah datar yang tanahnya semuanya emas, gunung-gunung nggak ada lagi, supaya kami bisa bercocok tanam seperti orang di Yasrib. Atau kami mau lihat kau naik ke langit pakai tangga yang disediakan Tuhan, nanti turun kau bawa kitab kemari. Kami mau lihat kalau memang kau Nabi. Biasa itu begitu. Nah, satu hal yang menarik, ketika mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, bagi mereka harga diri mereka sudah terjual. Ibu-ibu kalau dikasih duit 1 juta mau pindah agama enggak? Ini serius ini pertanyaan. Mau nggak? Oke lah, saya tambah 10 juta. Kurang. Oke, baik, 100 juta. 100 juta ini serius ini, Bu. Mau nggak pindah agama? 1 miliar, 1 miliar. Mau nggak pindah agama? Sikit 1 miliar ya, Pak. Oke lah, 1 triliun, 1 triliun. Enggak ya? Baik. Kalau ditumpuk 1 triliun di depan Ibu, kira-kira mau nggak pindah agama? Duitnya di sini. Ya enggak, orang belum nampak duitnya. Kalau udah nampak, lain lagi ceritanya. Itu di situ. Kenapa? Harga diri kita surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi. Orang mukmin itu innallaha, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu walinya orang beriman. Dalam ayat lain Allah itu telah membeli, ishtara. Allah telah membeli dari orang mukmin bi amwalihim wa anfusihim. Mereka harta dan jiwa mereka itu Allah beli itu. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Apa itu surga? Kenikmatan. Ustaz, kalau cuma kenikmatan banyak. Mala ainun ra'at. Ini kenikmatan yang mata tidak pernah ngelihat. Wa uzunun sami'at. Telinga tidak pernah dengar ada kenikmatan seperti itu. Wala khatar, tidak pernah terlintas ala qalbil bashar. Manusia manapun tidak pernah membayangkan ada kenikmatan seperti itu. Itu surga. Kalau cuma sekedar kaya, mau kaya siapa? Siapa orang paling kaya di Indonesia, di muka bumi? Kalau cuma pangkat paling tinggi presiden habis 10 tahun selesai. Tapi ini kenikmatan yang kekal dan abadi. Bisa beli ilustrasi yang sedikit, Ustaz? Boleh? Nanti habis dari sini pergi ke pinggir pantai. Sudah sampai di pinggir pantai, angkat. Ini dari Nabi ini. Angkat telunjukmu, celupkan ke lautan. Habis itu angkat. Sisa air yang ada di telunjuk kita, itulah kenikmatan dunia, kata Nabi. Sementara lautan itulah surga. Bisa nggak dibandingkan? Nggak usah lantang punya duit. Ini mohon maaf saya panjangin sedikit ini, Pak. Nggak usah lantang punya duit. Nanti di akhirat orang-orang yang punya duit, punya jabatan, oh kau ya? Iya, nih sini. Ini kemarin duitmu kan? Iya ya Allah. Ini hartamu? Ya. Coba periksa. Udah semua di sini? Sudah ya Allah. Serius? Sudah semua di sini? Sudah. Nah karena ini kemarin kau tidak sujud sama aku kan? Karena ini kemarin kau lalai dariku kan? Karena ini kemarin kau tidak mau taat kepadaku. Nah sekarang minta surga dari mereka. Kalau mereka tidak bisa memberikan surga kepadamu, maka kau sama mereka aku jebloskan dalam neraka. Orang yang lantam dengan jabatan tidak mau sujud kepada Allah karena jabatan dipanggil. Ini jabatanmu kemarin, coba kenal. Ini yang membuat kau tidak mau sujud kepadaku kemarin. Ini yang kau merendahkan aku. Kau tidak peduli kepadaku. Kau cemooh aku. Nah, coba sekarang. Minta keselamatan dari jabatan ini sekarang. Kalau dia tidak bisa memberikan, tidak ada surga bagimu dariku. Waduh, ampun kali. Kalau sekarang bisa lantam lah, bisa sombong. Jalan nggak bisa tunduk. Cuma gara-gara punya jabatan, punya harta, punya kecantikan. Padahal kecantikan itu setipis kulit ari yang berubah. Ini ibu-ibu coba saya perhatikan. Serius ibu, saya kalau buka kacamata nggak nampak sama sekali. Saya paksa pakai kacamata. Jadi mohon maaf kalau saya perhatikan wajah ibu. Nah ibu yang tertawa. Ini umurnya 50, ada 50-an ibu? 60-an? Sudah masuk 60-an?
Baik, ibu ingat nikah tahun berapa atau usia berapa? Enggak, ini pertanyaan yang serius ya. Ibu nikah usia berapa? Masih ingat? 20-an? Enggak. Belasan? Belum. Jadi masih 7-8 tahun gitu. Karena 20-an enggak, belasan enggak. Atau 30-an ya. Baiklah, saya mau tanya satu aja. Waktu nikah sama sekarang, mana lebih cantik wajah ibu menurut ibu sendiri? Waktu nikah. Terus kenapa berubah sekarang? Ada pernah ketukar ibu? Mana tahu entah pas lagi ibu tidur ketukar mukanya? Enggak kan? Kenapa lebih hilang sekarang? Kenapa rambut saya memutih sekarang? Kenapa janggut saya memutih? Padahal saya dulunya enggak berjanggut dan tidak ada. Pertama tumbuh hitam semua. Kenapa rambut saya memutih? Apa ketukar? Enggak. Terus kenapa? Jawabannya, karena saya sudah menua. Loh, kenapa bisa menua? Karena ini dunia. Kalau surga nggak ada menua, memuda terus, muda terus, muda terus, muda terus. Maka suami tidak lihat perempuan lain, perempuan tidak lihat suami lain, enggak. Kalau dunia, masya Allah, udah agak tua istri, terpandang yang lain cantik semua. Kenapa bisa terjadi? Ya itu karena menua. Enak lihat yang itu saja, kira-kira begitu. Tapi kalau di surga, nah itu yang Allah janjikan. Masuklah, ambillah surga, bukan dengan duitmu, bukan dengan hartamu, enggak penting sama aku, kecil itu. Ambil dengan jabatan, enggak, bukan itu. Tapi ambillah dengan takwamu kepada Allah. Sehingga siapapun bisa mendapatkan peluang surga itu. Seorang istri di hadapan suaminya bisa dapat surga. Orang tua terhadap anaknya, tetangga terhadap tetangga, bahkan senyum saja kita bisa dapat surga Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi kebaikan yang banyak untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.